Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan pepohonan bambu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru 11 tahun, tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada anak-anak lain seusianya. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu sederhana yang berada tidak jauh dari sungai kecil yang mengalir tenang. Setiap sore, setelah membantu ibunya menyiram tanaman dan memberi makan ayam, Raka suka berjalan-jalan menyusuri jalan tanah di ujung desa. Jalan itu sepi dan jarang dilewati orang. Pohon-pohon besar tumbuh di kanan dan kirinya, membuat suasananya teduh, sekaligus sedikit menyeramkan ketika matahari mulai tenggelam. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua. Rumah itu sudah lama kosong. Cat dindingnya mengelupas, atapnya dipenuhi lumut. Jendelanya besar-besar dengan kaca kusam yang sebagian retak. Rumput liar tumbuh tinggi hingga menutupi pagar besi yang berkarat. Tak ada seorang pun yang tinggal di sana sejak bertahun-tahun lalu. Anak-anak desa sering bercerita macam-macam tentang rumah itu. Ada yang bilang rumah itu berhantu. Ada yang berkata dulu pernah terjadi kebakaran kecil di sana. Bahkan, ada pula yang mengatakan suara tangisan sering terdengar dari dalam rumah saat malam bulan purnama. Namun Raka tidak terlalu percaya cerita-cerita itu. Sampai suatu sore, ia melihat seseorang berdiri di jendela rumah kosong itu. Seorang gadis kecil. Rambutnya panjang dan hitam. Ia mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya pucat, tetapi matanya terlihat lembut. Gadis itu diam saja sambil memandang keluar jendela. Raka berhenti berjalan. Dadanya berdegup cepat. Ia mengucek matanya beberapa kali, tetapi gadis itu masih ada di sana. Angin sore berembus perlahan. Daun-daun bambu bergesekan mengeluarkan suara lirih. Raka ingin memanggil gadis itu, tetapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya ia memberanikan diri. "Halo?" katanya pelan. Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan wajah sedih. Lalu perlahan mundur dan menghilang ke dalam gelap rumah. Raka terpaku cukup lama. Perasaannya campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia terus memikirkan rumah kosong di ujung desa. Cerita yang tidak pernah selesai. Keesokan harinya, Raka mencoba bertanya kepada teman-temannya. "Apa kalian pernah lihat anak perempuan di rumah kosong itu?" tanyanya. Teman-temannya langsung saling berpandangan. "Kamu lihat juga?" bisik Denny. Raka mengangguk. Denny tampak merinding. "Kakakku pernah bilang, dia juga lihat gadis kecil di jendela rumah itu waktu malam. Katanya itu hantu," sambung teman lain cepat-cepat. Raka terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi ia sendiri belum tahu apa yang sebenarnya dilihatnya. Sore harinya, ia memutuskan kembali ke jalan itu. Langit berwarna jingga ketika ia tiba di depan rumah kosong. Rumah itu tampak lebih sunyi dibanding kemarin. Raka berdiri di depan pagar berkarat sambil memperhatikan jendela besar di lantai 2. Dan benar saja, gadis kecil itu kembali muncul. Ia berdiri di tempat yang sama. Kali ini Raka memberanikan diri melangkah lebih dekat. "Apa kamu tinggal di sana?" teriaknya. Gadis itu tidak menjawab, tetapi perlahan ia mengangkat tangannya, seolah melambaikan tangan. Raka membalas lambaian itu. Untuk sesaat gadis kecil itu tersenyum tipis. Senyumnya sangat sedih. Kemudian ia menghilang lagi. Raka pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya ia duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Ibunya keluar membawa teh hangat. "Kamu melamun terus dari tadi," kata ibunya lembut. Raka ragu-ragu. Lalu akhirnya ia menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, ibunya berkata pelan, "Dulu rumah itu milik keluarga Hartono." Raka langsung menoleh. "Mereka punya seorang anak perempuan bernama Laras." "Laras?" Ibunya mengangguk. Anaknya pendiam dan jarang bermain dengan anak-anak lain. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena sakit, rumah itu ditinggalkan. "Lalu Laras kemana?" Ibunya terdiam cukup lama. Tidak ada yang tahu pasti. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri.
Sebagian orang bilang ia dibawa kerabatnya ke kota. Sebagian lagi bilang ibunya tidak melanjutkan. "Apa?" tanya Raka pelan. Ibunya menatap jauh ke arah jalan gelap di depan rumah. Katanya Laras tidak pernah benar-benar pergi. Cahaya di balik tirai. Sejak hari itu, Raka semakin sering memikirkan Laras. Ia tidak tahu mengapa. Ada sesuatu dalam tatapan gadis kecil itu yang membuat hatinya merasa iba. Bukan rasa takut, melainkan kesepian. Beberapa hari kemudian, hujan turun sejak sore. Desa menjadi dingin dan berkabut. Angin bertiup cukup kencang hingga membuat jendela rumah berderit. Namun menjelang malam, Raka melihat sesuatu dari kamarnya. Cahaya kecil dari arah rumah kosong. Ia langsung berdiri. Rumah itu tampak gelap seperti biasa, kecuali satu jendela di lantai 2 yang memancarkan cahaya kuning redup. Raka menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Dengan mengenakan jaket tipis, ia keluar rumah diam-diam. Jalanan licin karena hujan. Suara jangkrik terdengar bersahutan. Ketika sampai di depan rumah kosong, Raka melihat pintu pagarnya sedikit terbuka. Padahal sebelumnya selalu terkunci. Ia mendorong pagar itu perlahan. Kret. Suara besi berkarat memecah kesunyian malam. Raka melangkah masuk. Rumput liar menyentuh kakinya. Udara terasa jauh lebih dingin. Lampu di jendela lantai 2 masih menyala. Raka mendekati pintu rumah. Tangannya gemetar. Pintu kayu tua itu ternyata tidak terkunci. Perlahan ia membukanya. Bau debu dan kayu lembab langsung tercium. Isi rumah gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah. Lantai kayunya berbunyi setiap kali diinjak. Raka menyalakan senter kecil. Debu beterbangan di udara. Perabot-perabot tua tertutup kain putih kusam. Rumah itu terlihat seperti waktu berhenti bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba, tap. Suara langkah kaki kecil terdengar dari lantai atas. Raka membeku. Tap, tap, tap. Suara itu pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Raka ingin lari, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia menaiki tangga perlahan. Setiap alat tangga mengeluarkan bunyi berderit. Saat sampai di atas, lorong panjang terbentang gelap di depannya. Dan di ujung lorong, gadis kecil itu berdiri. Laras. Ia memandang Raka tanpa berkedip. "Amu," bisik Raka. Laras mengangkat telunjuknya ke bibir. "Jangan berisik," katanya sangat pelan. Itulah pertama kalinya Raka mendengar suara gadis itu. Suaranya lembut seperti bisikan angin. Teman di rumah sunyi. Raka tidak tahu mengapa rasa takutnya perlahan hilang. Laras tampak tidak berbahaya. Ia bahkan terlihat lebih sedih daripada menyeramkan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Raka. Laras mengangguk pelan. "Sendirian?" Gadis kecil itu kembali mengangguk. Raka memperhatikan wajahnya. Kulit Laras pucat seperti cahaya bulan. Tetapi matanya sangat indah. "Kenapa kamu selalu berdiri di jendela?" Laras memandang keluar. "Aku menunggu." "Menunggu siapa?" Laras tidak menjawab. Ia justru berbalik dan berjalan menuju sebuah kamar. Raka mengikutinya. Kamar itu kecil dan dipenuhi debu. Ada boneka tua di atas tempat tidur, lemari kayu dan meja kecil dekat jendela. Namun anehnya, kamar itu tampak lebih bersih dibanding ruangan lain. Olah masih dirawat. "Aku suka melihat bulan dari sini," kata Laras pelan.
Raka duduk di kursi tua. Kenapa semua orang bilang rumah ini berhantu? Laras menunduk. Mereka takut. Kamu hantu. Laras diam lama sekali. Lalu ia berkata sangat lirih. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat dada Raka terasa aneh. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hujan kembali turun di luar. Suara air menetes di atap terdengar lembut. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam sambil mendengarkan hujan. Anehnya, Raka merasa tenang. Seolah rumah kosong itu tidak seseram yang dibayangkan semua orang. Malam semakin larut. Raka akhirnya berdiri. Aku harus pulang. Laras menatapnya. Kamu akan datang lagi. Raka tersenyum acil. Iya. Untuk pertama kalinya, Laras tersenyum sedikit lebih jelas. Dan senyum itu membuat rumah tua itu terasa tidak terlalu sunyi lagi. Buku harian lama. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sesuatu yang aneh sekaligus indah bagi Raka. Diam-diam, ia sering datang ke rumah kosong itu sepulang sekolah. Kadang mereka hanya duduk dekat jendela sambil melihat matahari tenggelam. Kadang Laras bercerita tentang bunga-bunga yang dulu ditanam ibunya di halaman. Kadang mereka bermain bayangan tangan menggunakan cahaya lilin. Tetapi ada satu hal yang selalu membuat Raka penasaran. Mengapa Laras tidak pernah keluar rumah? Suatu sore, ketika Laras sedang diam memandangi hujan, Raka berjalan-jalan di lorong atas. Ia menemukan sebuah pintu kecil yang setengah terbuka. Di dalamnya ada banyak kotak tua. Debu menebal di mana-mana. Raka membuka salah satu kotak. Isinya buku-buku lama dan foto keluarga. Di salah satu foto, ia melihat Laras kecil berdiri bersama ayah dan ibunya. Mereka tampak bahagia. Raka tersenyum. Namun saat membuka kotak lain, ia menemukan sebuah buku harian tua bersampul biru. Tulisan di depannya berbunyi, milik Laras. Raka membukanya perlahan. Tulisan tangan kecil memenuhi halaman-halamannya. Hari ini ayah batuk lagi. Ibu bilang aku tidak boleh khawatir. Halaman berikutnya, rumah terasa sepi. Ayah dan ibu sering tidur. Lalu, aku takut sendirian. Tulisan-tulisan itu semakin sedih. Sampai akhirnya, Raka membaca satu halaman yang membuat napasnya tertahan. Mereka pergi malam ini. Mereka bilang akan kembali. Aku harus menunggu. Setelah halaman itu, kosong. Tidak ada tulisan lagi. Raka menutup buku harian itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Saat ia kembali ke kamar, Lara sedang berdiri dekat jendela. "Kamu baca bukuku?" tanyanya pelan. Raka kaget. "Maaf." Laras tidak marah. Ia hanya menatap bulan yang mulai muncul. "Mereka bilang akan kembali," bisiknya. Raka tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi untuk pertama kalinya, ia sadar. Laras benar-benar sedang menunggu seseorang. Dan mungkin, ia sudah menunggu sangat lama. Rahasia desa. Semakin sering Raka datang ke rumah kosong, semakin banyak hal aneh yang ia rasakan. Kadang suhu rumah tiba-tiba sangat dingin. Kadang suara piano terdengar samar, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang lilin menyala sendiri. Namun Raka mulai terbiasa. Yang lebih mengganggunya justru sikap warga desa. Suatu hari, Pak Wiryo, penjaga kebun dekat jalan itu, memanggil Raka. "Kamu jangan sering lewat rumah kosong itu." "Kenapa?" Pak Wiryo tampak gelisah. "Rumah itu tidak baik." "Apa karena Laras?" Wajah Pak Wiryo langsung pucat. "Kamu lihat dia?" Raka mengangguk. Pak Wiryo mundur pelan. "Dulu waktu kecil aku juga pernah lihat dia di jendela." Raka membelalakan mata. "Berarti dia masih hidup?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia justru berkata pelan, "Beberapa hal lebih baik tidak dicari tahu." Malamnya, Raka terus memikirkan kata-kata itu. Akhirnya ia kembali menemui Laras.
Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanyanya. Laras tampak bingung. Aku tidak ingat semuanya. Apa orang tuamu meninggalkanmu? Laras terdiam lama. Aku hanya ingat malam hujan, lampu padam. Ayah memintaku menunggu di kamar. Lalu, ia memegang kepalanya. Aku lupa. Raka melihat mata Laras mulai berkaca-kaca. Ia segera berkata, tidak apa-apa. Namun malam itu, saat hendak pulang, Raka melihat sesuatu di lorong bawah. Sesosok bayangan hitam berdiri diam, tinggi, tanpa wajah. Raka membeku. Bayangan itu perlahan bergerak, lalu menghilang ke dalam gelap. Laras, bisik Raka ketakutan. Tetapi Laras justru tampak sangat panik. Kamu harus pulang sekarang, katanya. Ada apa? Cepat! Untuk pertama kalinya, suara Laras terdengar benar-benar takut. Raka segera berlari turun tangga dan keluar rumah. Saat menoleh sekali lagi, ia melihat Laras berdiri di jendela. Wajahnya sangat sedih. Dan di belakangnya, bayangan hitam itu muncul kembali. Mimpi yang berulang. Sejak malam itu, Raka mulai mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di lorong rumah kosong yang gelap. Suara hujan terdengar di mana-mana. Lalu ia melihat Laras menangis di sudut kamar. Aku takut, bisik Laras. Kemudian, bayangan hitam besar muncul dari lorong. Mendekat berlahan. Dan setiap kali bayangan itu hampir menyentuh Laras, Raka selalu terbangun. Tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Ibunya mulai khawatir. Kamu sakit? Tanyanya. Raka hanya menggeleng. Namun wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Suatu sore, ia kembali ke rumah kosong. Aku terus mimpi buruk, katanya pada Laras. Laras tampak sedih. Maaf, bayangan hitam itu apa? Laras memeluk lututnya. Aku tidak tahu. Tapi dia selalu datang saat malam hujan. Dia membuat rumah ini dingin. Dia membuatku takut. Raka menatap Laras lama. Lalu ia berkata pelan, aku akan membantumu. Laras mengangkat wajah. Kamu tidak takut? Raka tersenyum kecil, meski sebenarnya ia takut. Aku juga tidak suka melihatmu sendirian. Mata Laras berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti anak kecil biasa. Bukan sosok misterius di rumah kosong. Malam itu mereka duduk dekat jendela, sambil melihat bulan purnama muncul perlahan di langit. Cahaya bulan menerangi wajah Laras. Dan untuk sesaat, ia tampak hampir nyata. Hampir seperti masih hidup. Ruang bawah tanah. Beberapa hari kemudian, Raka menemukan sesuatu yang aneh. Saat berjalan di lantai bawah rumah, ia melihat jejak kaki kecil di debu. Jejak itu menuju dapur. Di sudut dapur terdapat lemari tua besar. Ketika Raka mendorong lemari itu sedikit, ia terkejut melihat pintu kecil tersembunyi di belakangnya. Pintu menuju ruang bawah tanah. Udara dingin keluar dari celah pintu. Raka memanggil Laras. Saat Laras melihat pintu itu, wajahnya langsung pucat. Aku tidak suka tempat itu, bisiknya. Kenapa? Aku pernah dikunci di sana. Raka menatapnya kaget. Siapa yang menguncimu? Laras memejamkan mata. Aku lupa. Dengan hati-hati, Raka membuka pintu bawah tanah. Tangga batu sempit menurun ke gelap. Bau tanah lembab sangat kuat. Raka menyalakan senter. Mereka turun perlahan. Ruang bawah tanah itu kecil. Ada rak-rak tua dan peti kayu rusak. Di sudut ruangan, Raka menemukan sesuatu. Sebuah kursi kecil. Dan boneka usang. Tiba-tiba, Laras memegang kepala sambil meringis. Aku ingat, bisiknya. Raka mendekat. Apa? Hujan malam itu. Ayah marah. Ibu menangis. Laras mulai gemetar. Lalu lampu mati. Dan aku dikurung di sini.
Raka merasakan tenggorokannya tercegat. Aku memanggil mereka, tapi tidak ada yang datang. Air mata mengalir di pipi Laras. Tiba-tiba, brak, pintu atas tertutup sendiri. Ruangan langsung gelap. Laras menjerit kecil. Suara napas berat terdengar dari sudut ruangan. Raka menyorotkan senter. Bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Matanya merah menyala. Udara menjadi sangat dingin. Raka menggenggam tangan Laras. Lari. Mereka berlari menaiki tangga. Bayangan itu bergerak cepat di belakang mereka. Suara langkahnya menggema di ruang sempit. Raka mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka. Mereka keluar tepat sebelum bayangan hitam itu mencapai tangga atas. Dan tiba-tiba, semuanya hening. Bayangan itu menghilang. Raka terengah-engah. Laras duduk di lantai sambil menangis tanpa suara. "Aku tidak mau sendirian lagi," bisiknya. Surat yang tersembunyi. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, Raka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu. Ia mulai mencari tahu lebih banyak. Di perpustakaan desa kecil, ia menemukan koran lama tentang keluarga Hartono. Disebutkan bahwa ayah Laras memiliki banyak utang. Laras berpikir lama, kemudian perlahan menunjuk lemari kecil dekat tempat tidurnya. Raka membuka laci lemari itu. Di bagian paling belakang terdapat amplop tua berwarna coklat. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Tulisan di dalamnya hampir pudar. "Laras, jika suatu hari kamu membaca ini, berarti kami gagal. Kami tidak punya pilihan. Kami berharap seseorang akan datang menolongmu. Maafkan ayah dan ibu." Raka membaca surat itu berkali-kali. Dadanya terasa berat. Kenapa mereka menulis seperti ini? Laras memeluk dirinya sendiri. Aku tidak tahu. Tiba-tiba angin kencang meniup jendela hingga terbuka. Lilin padam. Suara langkah berat terdengar dari lorong. Tap, tap, tap. Laras langsung ketakutan. Dia datang lagi. Raka berdiri melindungi Laras. Bayangan hitam perlahan muncul di depan kamar. Kini bentuknya semakin jelas, seperti seseorang yang terbakar hangus. Dan dari mulut gelapnya terdengar bisikan, "Tinggalkan rumah ini." Malam purnama. Malam itu bulan bersinar sangat terang. Angin bertiup dingin melewati celah-celah rumah tua. Raka dan Laras berdiri di kamar sambil memandangi bayangan hitam di lorong. Makhluk itu bergerak perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat lampu berkedip. Raka gemetar, namun ia tidak mundur. "Apa yang kamu inginkan?" teriaknya. Bayangan itu berhenti.
Lalu terdengar suara berat seperti bisikan dari dasar sumur. "Pergi, tinggalkan dia." Laras menangis pelan. "Kenapa dia selalu datang?" Raka menggenggam surat tua itu. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. "Mungkin dia bukan ingin menyakitimu." Laras menatapnya bingung. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Raka memberanikan diri melangkah ke lorong. "Apa kamu ayah Laras?" tanyanya. Bayangan hitam itu membeku. Udara mendadak semakin dingin. Lalu perlahan sosok itu berubah. Bentuk hitamnya berguncang seperti asap. Dan sesaat kemudian, Raka melihat wajah seorang pria. Wajah yang rusak dan penuh luka bakar. Namun matanya dipenuhi kesedihan. "Aku gagal melindunginya." Suara itu bergetar. Laras membelalakan mata. "Ayah!" Pria itu menunduk. "Malam itu api mulai membesar. Aku mencoba menyelamatkan semuanya, tetapi rumah runtuh." Raka menahan napas. Lalu, "Laras!" Pria itu memandang Laras dengan mata penuh air mata. "Dia terus menunggu kami kembali." Dan aku terus kembali karena tidak sanggup meninggalkannya. Laras menangis. "Ayah." Pria itu mendekat perlahan. Namun tubuhnya mulai memudar. "Kamu tidak boleh terus tinggal di sini," katanya lembut. "Sudah waktunya pergi." Laras menggeleng sambil menangis. "Tapi aku takut sendirian." Raka merasakan dadanya sesak. Ia tidak ingin Laras menghilang. Tetapi ia tahu, mungkin memang sudah waktunya. Ayah Laras tersenyum tipis. "Kamu tidak sendirian lagi." Ia memandang Raka. "Terima kasih sudah menemaninya." Cahaya bulan semakin terang memenuhi lorong. Tubuh Laras mulai bersinar lembut. Ia menatap Raka. "Kamu akan melupakanku?" Raka menggeleng cepat. "Tidak." Laras tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar hangat. "Terima kasih sudah datang ke rumah ini." Perlahan tubuh Laras berubah menjadi cahaya kecil seperti kunang-kunang. Ayahnya juga mulai memudar. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, pria itu berkata pelan, "Sekarang rumah ini bisa beristirahat." Cahaya memenuhi lorong. Lalu semuanya hening. Sangat hening. Rumah yang tidak lagi menyeramkan. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah kosong. Sinar matahari masuk melalui jendela-jendela tua. Rumah itu masih tua dan sepi. Tetapi entah mengapa, suasananya terasa berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi menakutkan. Raka berjalan ke kamar Laras. Boneka tua masih berada di tempat tidur. Namun debu yang selama ini memenuhi kamar tampak jauh berkurang. Di dekat jendela, ia menemukan sesuatu. Bunga melati putih, masih segar. Raka tersenyum kecil. Ia duduk di dekat jendela tempat Laras biasa berdiri. Angin pagi bertiup lembut. Dan untuk sesaat, ia merasa mendengar suara tawa kecil. Lembut sekali, seperti ucapan selamat tinggal. Kisah yang diceritakan kembali. Hari-hari berlalu. Raka tidak lagi melihat Laras di jendela rumah kosong. Namun ia sering datang ke sana membawa bunga. Perlahan, warga desa juga mulai berani melewati jalan itu lagi. Pak Wiryo bahkan berkata, rumah itu terasa lebih terang. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu mulai dibersihkan.
ada rencana menjadikannya perpustakaan kecil desa. Raka membantu membersihkan halaman. Saat menyapu dekat jendela lantai 2, ia berhenti sejenak. Ia memandang keluar ke arah jalan sunyi yang dulu terasa menyeramkan. Kini, jalan itu dipenuhi cahaya matahari. Pepohonan bambu bergoyang pelan tertiup angin. Dan untuk pertama kalinya, rumah kosong itu tidak lagi terlihat seperti tempat yang dipenuhi kesedihan. Malamnya, sebelum tidur, Raka memandangi bulan dari jendela kamarnya. Ia teringat laras tentang gadis kecil yang selalu menunggu di balik jendela rumah kosong. Tentang kesepiannya, tentang senyum kecilnya, dan tentang bagaimana seseorang yang kesepian ternyata hanya membutuhkan seorang teman untuk menemani. Raka menutup matanya perlahan. Di luar sana, angin malam bertiup lembut melewati pepohonan desa. Dan entah mengapa, malam itu terasa sangat damai.